Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya bagikan tutorial cara membuat buket bunga dengan teknik wrapping yang insya Allah mudah dan teman-teman pasti bisa. Yuk kita buat sama-sama. Yang pertama, siapkan dulu untuk handle buketnya ya. Untuk handle buketnya ini ukuran panjangnya 11 cm, kemudian lebar atau ketebalan 5 cm, dan ketinggian handle buketnya 24 cm ya. Kemudian teman-teman bisa siapkan bunga. Kalau di sini bunga-bunga yang saya pakai ini untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kalau semisal tangkai dari bunga teman-teman itu kurang panjang, itu bisa dibantu ya atau disambung dengan menggunakan lidi seperti ini. Kita rangkai dan usahakan agak rapat ya untuk tatanan bunganya, dan diusahakan juga untuk posisinya itu melebar ya teman-teman. Dan untuk ketinggian bunganya ini 20 cm ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman ingin mengikuti tutorial ini, usahakan tinggi dari buket teman-teman atau isian buketnya ya, itu kisaran 20 cm. Kemudian ini saya potong untuk layer pertama. Saya sesuaikan ya tadi dengan ketinggian dari isinya. Ini saya ambil untuk potongan pertama untuk dijadikan layer pertama. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya. Di situ sudah saya sediakan. Ada nomor 1, berarti itu kita gunakan untuk layer nomor 1. Kemudian untuk sisa potongan dari layer pertama tadi itu nanti akan kita gunakan sebagai penutup di handle buketnya ya. Kemudian nanti untuk sisa potongan yang ini akan kita jadikan untuk layer kedua. Nah ini langsung kita potong aja ya, dan nanti akan kita jadikan untuk layer kedua. Ini saya lipat dengan lipatan L atau lipatan single seperti ini, dengan posisi menyerong seperti ini ya teman-teman. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama, agar nanti buket kita itu juga terlihat lebih rapi dan lebih cantik. Jadi simetris ya nanti antara layer kanan dan layer kiri. Kalau udah, ini tinggal kita rekatkan aja. Tapi sebelum direkatkan dengan menggunakan selotip, itu bisa kita cubit sedikit ya teman-teman ya. Lalu ini bisa kita kencangkan untuk bagian belakang seperti ini. Nah kita rekatkan untuk layer sebelah kanan. Caranya sama ya, kita remas sedikit atau kita cubit ya. Kemudian bisa kita kunci dengan selotip seperti ini. Untuk posisinya itu masih di belakang ya teman-teman, jangan dibawa ke depan terlebih dahulu, karena nanti itu akan membuat buket kita menjadi mingkup dan tidak mekar. Kemudian untuk layer yang ketiga ini saya gunakan selofan bening. Saya hanya menggunakan setengah lembar selofan bening ya teman-teman ya. Ini saya potong menjadi 3 bagian. 2 potong akan kita jadikan layer ketiga, dan 1 potong yang di tengah ini nanti akan kita jadikan layer kelima. Ini saya potong terlebih dahulu ya. Kemudian ini bisa kita lipat dengan lipatan double seperti ini. Untuk posisi bagian bawah tidak rata ya teman-teman ya, kita angkat sedikit jadi posisinya agak menyerong seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita cubit terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan seperti ini. Untuk posisi bagian bawah itu bisa sedikit lebih maju ya daripada layer kedua tadi. Kita rekatkan untuk bagian atau layer sebelah kanan. Caranya juga sama. Untuk ketinggian layer antara layer kanan dan layer kiri usahakan sama ya. Kita kunci bagian belakang. Nah ini sudah selesai untuk layer yang ketiga. Lanjut kita sebelum masuk layer yang kelima, jangan lupa untuk ditutup dulu bagian depan dengan menggunakan kertas tisu ya teman-teman ya. Dan fungsi dari kertas tisu ini akan membuat buket kita itu terlihat lebih rapi, lebih cantik dan lebih gembul ya. Kemudian ini untuk layer yang keempat, saya ambil setengah potong, kemudian saya bagi menjadi 3. Saya ambil 2 potong bagian pinggir atau bagian tepi ya. Kemudian ini untuk bagian bawah daripada mubazir ini saya potong ya, dan nanti potongan kecilnya itu akan kita jadikan penutup handle bagian bawah. Dan untuk teknik lipatnya ini masih saya gunakan teknik lipat double seperti ini ya, jadi sama dengan teknik lipat di layer yang ketiga tadi.
Kemudian bisa kita cubit dulu ya teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman sudah terbiasa meremas selofan saat wrapping atau saat merekatkan seperti ini, teman-teman langsung bisa ya, jadi kayak dikerutkan gitu, langsung dikunci dengan selotip. Tapi kalau semisal teman-teman belum terbiasa mengkerutkan selofan saat merekatkan, itu bisa menggunakan teknik saya ini ya. Jadi kita cubit sedikit terlebih dahulu seperti ini, kita kunci dengan selotip, lalu bisa kita rekatkan. Untuk posisinya itu juga lebih maju sedikit ya daripada layer yang ketiga tadi. Usahakan untuk bagian itu depan kokoh dulu, baru kita kokohkan untuk bagian belakang seperti ini. Lanjut untuk layer yang kelima, ini saya gunakan sisa potong dari selofan bening dan selofan sisa potong dari layer keempat tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar, itu sudah saya sediakan. Jadi kalau misal teman-teman bingung, itu sudah ada pola potongnya ya. Dan maaf untuk ukuran dari selofannya, itu kadang ada ya beberapa yang tanya, Kak tolong kalau semisal bikin potongan selofannya diukur gitu ya. Saya tidak terbiasa ya teman-teman ya, jadi disesuaikan aja ya dengan kebutuhan. Yang penting dari layer yang pertama, kedua, ketiga gitu ya, itu semakin ke bawah itu ketinggiannya semakin rendah ya, jangan disamakan seperti itu saja ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan dari buketnya teman-teman sendiri. Dan ini untuk layer yang kelima ini untuk perekatannya kita sudah masuk di bagian depan ya teman-teman ya. Sampai di sini kira-kira apakah ada yang belum jelas mungkin atau ada yang kesulitan? Teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, bagian mana yang menurut teman-teman itu sulit, agar nanti saya bisa mengkoreksi atau memperbaiki tutorial saya agar lebih bisa dipahami teman-teman. Kemudian ini setengah lembar selofan terakhir, ini saya potong ya, akan saya jadikan layer ke-6 dan ke-7, dan nanti sisanya juga akan saya gunakan untuk bagian handle. Jadi untuk bagian tepi itu saya gunakan untuk layer ke-6 dan ke-7. Ini untuk layer yang ke-6 ya teman-teman ya. Jadi ketinggiannya beda ya nanti ukurannya antara layer ke-6 dan ke-7. Nah ini untuk layer yang ke-6 itu lebih tinggi daripada layer ke-7 ya. Ini saya potong dulu, kemudian ini saya lipat dengan lipatan double. Masih sama ya, sama dengan di layer yang sebelumnya juga. Tapi ini untuk bagian bawah itu rata ya teman-teman ya. Maaf ternyata tidak terekam dengan sempurna ya. Tapi teman-teman kalau semisal lupa tekniknya, teman-teman bisa tarik ke belakang dulu di layer yang ke-5 atau ke-4 atau ke-3 tadi ya teman-teman ya, karena tekniknya sama, cuma bagian bawah itu rata ya. Kemudian bisa kita rekatkan seperti ini. Jadi kita cubit dulu ya teman-teman. Kenapa harus dicubit Kak? Iya, karena cubitan ini akan membuat buket kita itu terlihat lebih gembul dan lebih bervolume. Kemudian untuk layer yang ke-7 ini tadi sudah saya potong ya. Kemudian ini saya lipat lagi dengan lipatan double dan bagian bawah rata ya teman-teman. Lalu ini bisa kita cubit sedikit, kita kunci, baru kita rekatkan seperti ini. Oh ya, ini untuk perekatannya itu agak menyerong ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi agak dikerutkan dan diserongkan ke bawah seperti ini. Semoga terlihat jelas ya di layar. Kita tempelkan untuk layer sebelah kiri. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa dong subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai video tutorial buket bunga ini, teman-teman bisa klik like-nya dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Nah untuk wrapping setiap layernya udah selesai, ini tinggal kita bereskan untuk bagian handle buket ya teman-teman ya. Ini saya ambil potongan dari sisa potongan layer pertama,
saya potong sesuai kebutuhan untuk bagian belakang handle atau handle belakang ya maksud saya. Kemudian potongan kecil dari sisa layer keempat tadi ini bisa kita gabungkan seperti ini. Dan ini bisa kita tutupkan untuk bagian bawah handle ya. Untuk bagian belakang kita rekatkan dulu. Untuk bagian belakang ini teman-teman kalau semisal mempunyai lem lilin ya, teman-teman bisa menggunakan lem lilin ya teman-teman, agar nanti buket teman-teman itu juga terlihat lebih rapi ketika dilihat dari belakang. Kemudian ini untuk bagian depan, ini saya gunakan sisa potongan dari layer ke-6 dan ke-7 tadi ya teman-teman. Ini tinggal kita rekatkan aja, kita balutkan aja sampai belakang seperti ini. Ini kita rapikan dulu ya. Jadi kalau semisal saat wrapping dirasa buket kita itu tidak rapi, itu bisa kita bongkar ya teman-teman ya. Dan untuk bagian handle rok ya atau rok handle-nya, ini saya ambilkan 1/6 bagian kertas selofan, tapi tidak saya masukkan ke dalam pola potongnya itu ya teman-teman ya. Jadi ini kisaran ukurannya itu 1/6 bagian, kemudian saya potong jadi 2. Dan ini akan kita lipat dengan lipatan A. Untuk caranya seperti ini, tinggal kita lipat ke bagian tengah semuanya ya, antara sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Kita kunci dengan selotip, kemudian bisa kita rekatkan. Sedikit kita serongkan ya teman-teman, agar nanti untuk bagian bawah itu bisa melebar ya. Ini sisanya tinggal kita tarik aja. Nah seperti ini. Lanjut ini untuk sisa potong dari handle belakang tadi, ini saya potong jadi 2. Dan masih sama, saya lipat juga dengan lipatan letter A. Dan kita rekatkan seperti ini. Nah, untuk wrappingnya sudah selesai. Ini tinggal kita hias aja ya dengan menggunakan pita satin. Ini saya gunakan pita satin ukuran 2 cm. Dan kalau misal teman-teman mau samaan untuk bahan yang saya gunakan ini, teman-teman bisa lihat ya di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sertakan untuk link pembeliannya. Dan ini saya kunci dulu ya, atau saya ikat dengan simbol mati. Kemudian saya rekatkan dengan lem lilin seperti ini. Nah kalau udah, ini tinggal kita rekatkan aja simbol pita yang sudah dibuat. Tapi kalau misal teman-teman terbiasa mengikat langsung pada buketnya juga tidak apa-apa ya. Gimana cara membuatnya, cukup mudah kan? Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.